Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnida Faradila dengan NIM 2305120438. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum routing static menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui cara kerja routing static dan mensimulasikan routing static dengan Cisco Packet Tracer. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya adalah yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, lalu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing static ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing static, dan routing static berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Beberapa parameter yang ada pada routing yaitu destination, yang merupakan tujuannya, dan network mask, biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Preference source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Lalu yang terakhir, distance adalah jarak administrator jaringan dari router. Baik, langsung saja kita ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing static yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Pertama, kita buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Langsung saja, di sini saya sudah punya sebuah jaringannya, di mana ada 3 PC, PC 1 dan PC 2 terhubung pada router 1 menggunakan kabel Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 1. Lalu ada PC 3 di mana dia terhubung dengan router 2 menggunakan kabel Fast Ethernet 0. Lalu router 1 dan router 2 terhubung pada router 3, lalu router 3 terhubung pada server 1 dan server 2. Oke, kita nonaktifkan dulu supaya tidak terlalu ramai. Nah, di sini kita cek dulu untuk IP masing-masing device-nya karena di sini sudah saya isikan. Kita cek di sini PC 1 dengan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask tersebut, dan default gateway-nya adalah 192.168.1.62 dengan DNS server 33.33.33.1. Selanjutnya di PC 2 kurang lebih juga sama dengan IP address-nya 192.168.1.65 dengan subnet mask seperti itu, dan default gateway-nya di sini berbeda dengan PC 1 di mana di PC 2 default gateway-nya adalah 126. Sedangkan di PC 1 tadi default gateway-nya adalah 62 dengan DNS server yang masih sama yaitu 33.33.33.1. Selanjutnya di PC 3 IP address-nya adalah 192.168.1.253 dengan subnet mask-nya di sini 255.255.255.128 dan default gateway-nya adalah 254 dan DNS server yang masih sama 33.33.33.1. Lalu kita cek di router 1. Di router 1 pada kabel serial 2, IP address-nya adalah 12.12.12.1 dengan subnet mask-nya seperti ini. Lalu di serial 3, IP address-nya 13.13.13.1 dengan subnet mask-nya juga sama.
Lalu Fast Ethernet 0 adalah kabel yang terhubung dengan PC 1 di mana IP configuration-nya IP address-nya adalah 192.168.1.62, lalu subnet mask-nya 192. Dan di Fast Ethernet 1 yang terhubung dengan PC 2, IP address-nya adalah 192.168.1.126 dengan subnet mask-nya juga 192. Dan jangan lupa untuk aktifkan interface-nya semua. Lalu lanjut di router kedua. Di router kedua ini pada kabel serial 2, IP address-nya adalah 12.12.12.2 dengan subnet mask-nya seperti ini. Lalu di serial 3, IP address-nya adalah 23.23.23.2 dengan subnet mask-nya seperti ini. Dan di Fast Ethernet 0 yang terhubung dengan PC 3, IP address-nya adalah 192.168.1.254 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128 dan kita aktifkan seluruh interface-nya. Selanjutnya di router 3, di serial 2, IP address-nya adalah 13.13.13.13.3. Lalu di serial 3, IP address-nya adalah 23.23.23.3. Lalu Fast Ethernet 0 yang terhubung dengan server 1, IP address-nya adalah 33.33.33.3. Dan Fast Ethernet 1 yang terhubung dengan server 2, yaitu IP address-nya adalah 43.43.43.3 dan diaktifkan semua interface-nya. Selanjutnya kita cek juga di server 1 untuk IP configuration-nya. IP address-nya adalah 33.33.33.1 dengan subnet mask yang seperti itu dan default gateway-nya adalah 33.33.33.3. Lalu di server 2 kita cek juga IP configuration-nya. Di sini IP address-nya adalah 43.43.43.1 dengan subnet mask seperti itu dan default gateway-nya adalah 43.43.43.3. Oke, setelah semuanya sudah terkonfigurasi IP-nya, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu isikan tabel routing static setiap router sebagai berikut, di mana ada router 1 dengan network destination-nya seperti ini dengan netmask dan next hop atau gateway-nya yang sudah tertulis pada tabel routing. Langsung saja, di sini juga sudah saya masukkan untuk tabel routing-nya. Kita cek di bagian static. Nah, di sini sudah saya tambahkan 3 static routes. Yang pertama yaitu ada 192.168.1.128/25, yaitu ini menuju ke PC 3 via 12.12.12.2 melalui router 2. Lalu di sini adalah 33.33.33.0/24 di mana ini adalah alamat menuju server 1 melalui router 3, dan yang terakhir yaitu ada 43.43.43.0 yang merupakan alamat menuju server 2 melalui router 3 juga. Selanjutnya di router 2 juga sudah saya tambahkan. Di static ini ada 3. Yang pertama yaitu 192.168.1.0/25. Ini adalah alamat menuju PC 1 dan PC 2 yang sudah diringkas melalui router 1. Lalu ada alamat menuju server 1 juga melalui router 3 dan alamat menuju server 2 melalui router 3 juga. Lalu di router 3 di sini juga sudah saya tambahkan. Di statiknya ada 2, yaitu 192.168.1.0/25. Ini adalah alamat menuju PC 1 dan PC 2 melalui router 1. Lalu di sini ada 192.168.1.128/25, yaitu
alamat menuju PC3 melalui router 2. Oke, karena semuanya sudah terisi sesuai dengan tabel routing, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list IP version 4 ICMP. Kita pindah ke simulation. Lalu di sini edit filters, pilih yang ICMP-nya saja. Sudah. Lalu kita lanjutkan. Yang pertama yaitu kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2. Oke, dari PC1 ke PC2. Langsung saja seperti biasa kita jalankan melalui tombol ini. PC1 mengirimkan paket ke router 1. Lalu router 1 mengirimkan ke PC2. PC2 menerima, lalu mengembalikannya melalui router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC1. Oke, paket dari PC1 ke PC2 berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Langsung saja kita jalankan. Di sini PC1 mengirimkan ke router 1. Nah, karena di router 1 sudah kita tambahkan tadi di static routes-nya, yaitu alamat PC3 melalui route 2, maka dari router 1 akan mengirimkan ke router 2. Lalu router 2 mengirimkan ke PC3, dan PC3 mengembalikan ke PC1 melalui router 2. Router 2 mengirimkan ke router 1, dan router 1 membalikan ke PC1. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita tambahkan simple video dari PC1 ke server 1. Nah, tadi di router 1 juga sudah kita tambahkan di tabel routingnya alamat menuju ke server 1 melalui router 3. Nah, di sini PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengirimkan ke server 1. Nah, server 1 akan mengembalikan melalui router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC1. Oke, di sini juga sudah berhasil untuk PC1 ke server 1. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Nah, sama seperti tadi, kita sudah menambahkan di tabel routing router 1 alamat menuju server 2 melalui router 3. Jadi PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengirimkan ke server 2. Lalu server 2 berhasil menerima dan mengirimkannya melalui router 3. Router 3 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengembalikan ke PC1. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Dari PC3 mengirimkan ke router 2. Nah, di router 2 tadi juga sudah kita tambahkan alamat menuju PC1 dan PC2, maka router 2 akan mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC1. PC1 menerima dan mengirimkan feedback melalui router 1. Router 1 mengirimkan melalui router 2, dan router 2 mengembalikan ke PC3. Oke, di sini juga berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Langsung saja kita jalankan. Berhasil mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC2, lalu PC2 menerima dan mengirimkan feedback melalui router 1,
router 1 mengirimkan ke router 2, dan router 2 mengembalikan ke PC 3. Oke, di sini juga sudah berhasil untuk PC 3 ke PC 2. Selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Nah, di router 2 tadi ini juga sudah ditambahkan alamat menuju ke server 1 melalui router 3. Jadi, dari PC 3 akan mengirimkan ke router 2 mengirimkan ke router 3, dan router 3 akan mengirimkan ke server 1. Lalu server 1 menerima dan mengembalikannya melalui router 3. Router 3 mengirimkan ke router 2, dan router 2 mengirimkan ke PC 3. Oke, di sini juga prosesnya sudah berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Kita tambahkan simple video ke dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan. PC 3 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 berhasil menerima dan mengembalikan feedback melalui router 3. Router 3 mengirimkan ke router 2, dan router 2 mengirimkan ke PC 3. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Kita tambahkan simple video dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 berhasil menerima dan mengembalikan feedback melalui router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 1. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Nah, karena di sini router 3 sudah menyimpan alamat menuju PC 1 dan PC 2 melalui router 1, maka server 1 akan mengirimkannya dulu melalui router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan ke PC 1. Lalu PC 1 menerima dan mengembalikan feedback melalui router 1. Router 1 mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengembalikannya ke server 1. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Langsung kita jalankan. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC 2. PC 2 menerima dan mengembalikannya melalui router 1. Router 1 mengirimkan ke router 3 dan sampai pada server 1. Oke, di sini juga berhasil. Lalu yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3. Kita tambahkan dari server 1 ke PC 3. Nah, di sini juga di tabel router 3 tadi sudah ditambahkan alamat menuju PC 3 melalui router 2. Jadi di sini server 1 akan mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengirimkan ke router 2. Lalu router 2 mengirimkan ke PC 3. PC 3 menerima dan mengembalikan melalui router 2. Router 2 mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengirimkan ke server 1. Oke, skenarionya sudah berhasil semua. Selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time lalu melakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Oke, selanjutnya kita kembali ke mode real time. Nah, di sini kita lakukan seperti tadi tracingnya. Yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Di PC 1
itu kita pilih command prompt. Oke. PC1 ke PC2 192, ketikkan tracer, lalu IP dari PC2 192.168.1.65. Oke, di sini muncul dua langkah, yaitu dari router 1 ke PC2. Selanjutnya dari PC1 ke PC3, ketikkan tracer 92.168.1.253. Nah, oke, di sini ada 3 langkah, yaitu dari router 1 ke router 2 lalu ke PC3. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Tadi IP konfigurasi server 1 adalah 33.33.33.1. Sini juga ada 3 langkah, yaitu dari router 1 ke router 3 lalu ke server 1. Selanjutnya tracing dari PC1 ke server 2, sama kita ketikkan tracer, lalu IP dari server 2 43.43.43.1. Nah, di sini juga ada 3 langkah, yaitu ke router 1, selanjutnya router 3, dan ke server 2. Oke, selanjutnya dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, dan PC3 ke server 2. Di PC3. Sama kita ke command prompt-nya. Di PC3 kita ketikkan tracer menuju PC1 192. Oke, di sini ada 3 langkah, yaitu yang pertama ke router 2, lalu menuju router 1, lalu ke PC1. Oke, selanjutnya ke tracing ke PC2. IP-nya adalah 192.168.1.65. Di sini juga ada 3 langkah, yaitu menuju router 2 dahulu, ke router 1, dan ke PC2. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Kita tracer ke 33.33.33.1. Oke, di sini melalui router 2 dahulu, lalu ke router 3, dan ke server 1. Selanjutnya ke server 2. Kita tracer IP-nya 43.43.43.1. Oke, sama juga dari router 2 ke router 3 lalu ke server 2. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Sekarang yang server 1. Kita ke command prompt, ke server 2 dulu. Tracer 43.43.43.1. Nah, ada 2 langkah. Yang pertama ke router 3, lalu langsung ke server 2. Selanjutnya ke PC1 192.168.1.1. Ada 3 langkah, ke router 3, lalu ke router 1, kemudian ke PC1. Selanjutnya ke PC2 65. Ke PC2 juga sama, melalui router 3, lalu ke router 1, kemudian langsung ke PC2. Yang terakhir yaitu ke PC3 192.168.1.253. Oke, untuk ke PC3 melalui router 3, lalu ke router 2, dan ke PC3. Oke, semua prosesnya sudah berhasil, baik di simulasi maupun di real time. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.